Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan pada diri saya tentang bagaimana Islam itu menyikapi tentang kaum hawa atau kaum wanita. Jelas, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sensasional sebenarnya. Karena seakan-akan Islam itu dianggap mendiskreditkan kaum Hawa, lalu seakan-akan menganggap bahwa kaum Adam itu lebih unggul dan lebih derajatnya lebih tinggi. Saya banyak mengkaji tentang kajian wanita, peran wanita di dalam rumah tangga maupun di dalam hubungan suami istri ini. Karena kalau kita kaji di dalam sejarah Islam misalkan, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sangatlah menghargai wanita dan begitu sangat menghargai dan menjunjung harga tinggi harga dan martabat wanita. Salah satu contoh, kalau di zaman sebelum keutusan Nabi Muhammad SAW itu, pria itu tidak terbatas mau beristri berapapun, itu bebas. Tapi justru ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi pada umur 40 tahun, lalu seorang laki-laki itu dibatasi untuk hanya menikahi 4 saja. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulas wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Nikahilah wanita itu matna 2, wa thulatha bisa 3, wa ruba' bisa 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Dan jika kalian tidak mampu untuk adil misalkan, maka ya satu saja. 4 itu adalah batas maksimal bagi seorang lelaki untuk menikahi wanita. 4 ini adalah batas maksimal. Tidak boleh menikahi lebih dari 4. Walaupun sebelum-sebelumnya banyak orang-orang sebelum ayat ini lahir menikahi wanita itu kadang-kadang hanya dijadikan sebuah pelampiasan nafsu, dijadikan gundik-gundik, dijadikan selir-selir. Itu tidak ada dalam Islam, selir-selir, gundik-gundik itu, kecuali itu ada di dalam sebuah peperangan yang namanya ghanimah dan budak. Tapi Islam juga menghapus perbudakan di dalam persoalan-persoalan kesalahan, dalam melakukan kesalahan dalam hukum Islam itu pasti fidyahnya itu adalah, pertama adalah itqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak. Jadi Islam itu tidak suka dalam perbudakan. Islam juga memberikan rincian di dalam sebuah hadis Nabi itu, idza sholatil mar'ati khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha dakhalatil jannah. Tugas wanita itu hanya 4. Jadi mereka harus sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Itu pun puasa itu kalau haid ya tidak wajib, tapi harus diqadha ketika di luar bulan puasa. Kunna nu'mar bi qadha misumi, kata Ummul Mukminin itu, kunna nu'mar bi qadha misumi wa la nu'maru bi qadha salati. Saya itu diperintahkan untuk mengqadha salat, mengqadha puasa ketika haid, wa la nu'maru bi qadha salati, tapi saya tidak diperintah untuk mengqadha salat. Hal pertama adalah salat, kedua adalah puasa, wa hafizat farjaha, menjaga harga dirinya dari laki-laki lain. Ketiga, wa ta'at li zawjiha, dan keempat ini adalah taat terhadap suaminya. Dakhalatil jannah, maka wanita tersebut yang masuk surga.
Itu kan mudah bagi seorang wanita untuk masuk surga. Sudah diberikan patokan-patokan, misalkan diberikan batas-batas bahwa laki-laki itu tidak boleh beristri dari 4, karena maksimal itu adalah 4. Kalau lebih 4 itu tidak boleh. Itu pun harus adil. Kalau tidak adil juga tidak boleh juga, dianggap tidak mampu itu. Dianggap tidak mampu. 4 hal itu yang harus dikerjakan oleh wanita itu baru masuk surga. Sangatlah mudah bagi wanita itu. Wanita juga tidak diberikan kewajiban untuk menjadi nafkah sendiri. Kecuali wanita-wanita modern yang kadang-kadang memberikan banyak alasan bahwa ingin menjadi wanita karir, ingin menjadi wanita sukses tanpa perantara suami. Itu tidak ada kewajiban untuk wanita menafkahi suaminya, karena itu adalah tanggung jawab seorang suami. Tapi ulama saat ini memperbolehkan wanita itu berkarir dimanapun sesuai dengan kapasitas kemampuannya, baik mereka itu berkarir di perusahaan-perusahaan, baik dia berkarir di bidang birokrasi, pemerintahan dan lain sebagainya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari koridor-koridor syariah yang telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran, sunnah Nabi, dan mufakat para ulama. Islam mampu menyelesaikan persoalan-persoalan asalkan ajaran itu dicerna dan bisa diterima. Baik mengenai persoalan wanita ini, bagaimana wanita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui jilbab, melalui kerudung, melalui menutup aurat, tanpa menebar pesona, tanpa menebarkan auratnya pada laki-laki manapun. Karena bagaimanapun aurat wanita itu sangatlah menggoda bagi para mata yang memandang, sehingga Islam menjaga harga diri wanita itu dengan menutup aurat. Walaupun pada saat ini zaman sudah berbeda, walaupun melanggar syariat dianggap sebuah trending. Tapi yang jelas Al-Quran dan Islam ini telah mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menghargai wanita dan bagaimana cara wanita tersebut menjaga kehormatan dirinya sendiri, agar wanita tersebut menjadi sebuah wanita yang tetap konsisten untuk memiliki muruah dan memiliki harga diri di muka bumi ini. Wallahu a'lam.